Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wa thanaa lillah la haula wa la quwwata illa billah. Thumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada petang hari ini setelah salat maghrib kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka kegiatan rutinitas kita, yaitu pengajian harian yang mana pada hari Senin ini atau Senin petang ini yaitu kajian fikih Syafi'i. Dengan harapan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita barakah ilmunya, bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah kita mudah-mudahan sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat serta salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap bahwa hati kita selalu terpaut rasa cinta yang mendalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak nanti di padang mahsyar atau pada hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul kubra dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian fikih Syafi'i pada hari ini atau minggu lalu kita sudah berbicara masalah tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu menurut pandangan dari Imam Syafi'i, yaitu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati, yaitu bertemunya atau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, yang bukan mahramnya artinya boleh dinikahkan, maka istri kita tidak termasuk mahram karena kita boleh nikah dengan dia. Jadi yang termasuk mahram itu yaitu mertua dari pernikahan, orang tua, anak kita, keponaan, dan yang masih ada saudara satu kali, maka itu termasuk mahram. Maka otomatis tidak membatalkan wudu karena elat sebenarnya itu adalah adat kebiasaan ketika orang bersentuhan antara laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, biasanya terjadi sesuatu, yaitu hawa nafsu, ada terasa getaran. Dari getaran inilah lambat laun, cepat atau lambat, biasanya kita tidak merasakan ada sesuatu yang butiran di ujung daripada kemaluan kita. Nah, itulah namanya air madhi. Kadang sedikit sekali. Nah, itu yang lazimnya seperti itu. Nah, karena itulah Imam Syafi'i menghukumkan setiap yang berhubungan atau bersentuhan antara laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka otomatis batal wudunya. Tentu didasari juga dengan dalil Al-Quranul Karim yang sudah kita jelaskan minggu lalu. Aula mastumun nisa, atau di antara kalian tuh saling bersentuhan. Satu qiraat membaca aula mastumun nisa, jadi kamu sekalian menyentuh perempuan. Nah, ini antara yang lamis dengan malmus, yang menyentuh dengan yang disentuh itu hukumnya sama. Maka otomatis yang qudul wudu'a batalah wudu'nya. Ya, kecuali bagi bukan yang mahram, bagi yang mahram otomatis tidak batal. Ini menurut madhab Syafi'i satu pendapat.
menurut madhab Syafi'i satu pendapat ini sudah bercabang hukumnya, nanti akan bercabang lagi. Menurut satu pendapat. Jadi keterangannya itu yang lebih terperinci lagi. Kalau kemarin itu hanya bagian saja. Wasababur rabi' min nawaqid taharati 'inda jumhuril fuqaha. Penyebab yang keempat batalnya wudu itu, batalnya suci itu atau wudu itu menurut mayoritas para ahli fikih dari kalangan yang mazhab Syafi'i, wa massu qubulil adami, yaitu menyentuhnya kubul si Adam, manusia yang depan. Yang depan itu yang disentuh, maka otomatis batal wudunya. Sawang kana untha am dzakaran, sama ada itu yang disentuh itu laki-laki atau perempuan. Jadi entah laki-laki yang disentuh punyanya orang atau dia punyanya sendiri disentuh, maka otomatis batal. Wa sawa'un kana al-mas masa dzakara nafsahu am dzakara ghairahu, sama ada yang menyentuh itu dia menyentuh punyanya sendiri atau punya orang lain. Wa yushtaratu fi naqdi bidzalikal mas 'ada muhailin, maka disyaratkan batal itu wudu ketika tanpa ada lapis, maka otomatis itu batal. Nanti bagian mana yang menyebabkan batal itu di tangan itu, tidak semua tangan. Nanti ada hadis daripada Ibnu Hubban yang akan menjelaskan. Fa in kana hunaka ha'ilun fala naqda bila khilaf, maka seandainya kalau pakai lapis maka otomatis tidak batal dan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para alim ulama ahli fikih, tidak ada. Kemudian penyebab batalnya itu di mananya itu batal, wa ayyakuna dzalikal massu bi batnil kaf. Batalnya itu ketika tangan kita menyentuh pakai telapak ini yang kelihatan di depan. Kalau kita pandang kelihatan, yang mana kelihatan, inilah yang membatalkan ini. Nah, otomatis kalau di samping tidak kelihatan dari depan maka otomatis tidak batal. Fa in kana bi ayyi 'udwin akhar ghayra al-yadi aw kana bi dhahr al-kaffi mathalan fala naqda ma'a nafsihi wala ma'a ghairihi. Seandainya kalau nyentuhnya itu pakai selain daripada ini, telapak yang kelihatan dari depan ini, pakai anggota mana saja selain daripada tangan itu, otomatis fala naqda ma'a nafsi wala ma'a ghairihi, maka otomatis tidak batal wudunya kalau dia menyentuh sendiri. Begitu juga dia menyentuh punya orang lain pakai anggota selain daripada telapak yang kelihatan ini, maka otomatis tidak batal. Asal yang disentuh punya orang lain itu sesama jenis. Kalau sama jenis ya nggak batal. Tapi kalau beda jenis, mau pakai apa aja tetap hukumnya batal wudunya. Ingka namin jinsihi, kalau dia sama jenis. Ay rajulun ma'a rajulin, laki sama laki. Mohon maaf, sentuh punyanya anunya orang laki, maka otomatis yang menyentuh itu batal, yang disentuh tidak batal. Nah, ini yang menyentuhnya batal kalau dia pakai kaf, yaitu batnil kaf, itu telapak yang kelihatan. Aw imra'atun ma'a imra'atin, atau perempuan sama perempuan. Nah, itu. Fa in ikhtalafa al-jinsu ay rajulun ma'a imra'atin tabaqal hukmus sabiq. Maka seandainya kalau beda jenis, maka otomatis batal kedua-duanya. Terserah mau pakai apa aja, maka kembalilah diaplikasikan hukum yang lalu, jadi bersentuhan kedua tangan, jadi apa, kedua kulit. Nah, jadi bukan karena kemaluan itu bukan itu lagi, jadi umum kenanya apabila berlawanan jenis. Apa aja dipakai nyentuh maka tetap hukumnya batal. Waqad sabaqa tafsilu dzalika wa tawdihuhu mundu qalilin faraji'hu. Maka itu sudah dijelaskan, sudah kita jelaskan, sudah lewat itu, sampai mengenai dalil-dalilnya juga sudah jelas, mengenai peristiwa perbedaan antara mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sudah kita jelaskan. Ingat bahwa menangnya satu Imam Syafi'i itu adalah benar bahwa Siti Aisyah itu adalah pakai selimut ketika dia tidur. Pada saat Rasulullah sholat malam digeser kakinya itu, nah itu dalam keadaan pakai selimut.
Wa dalilu ala anna masa qubulul adami, maka dalil yang menyebutkan bahwa batal hukumnya menyentuh kemaluan depan itu, wal muradu bihi dzakarur rajuli wa farjul mar'ah, yang dimaksud dengan kubul adam itu adalah kalau laki-laki itu anunya laki-laki di depan itu, wa farjul mar'ah, kemudian farajnya perempuan. Hadis Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa ghairuhuma, hadis Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban, dan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh kedua orang tersebut. Alladzi yurwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda, barang siapa yang menyentuh zakarnya maka otomatis dia harus berwudu. Nah, ini harus dia berwudu. Wa fi riwayatin ukhra man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh farajnya, nah ini bagi perempuan, falyatawadda, maka otomatis dia batal. Wal murad bil massi, yang dikatakan menyentuh itu menurut keterangan dari Pak Ibnu Hibban, yaitu bi batnil kaffi, yaitu yang di dalam ini, yang nampak ini. Kalau dari samping enggak. Karena itulah jadi begini kesimpulannya. Ketika ada orang mau menyentuh kemaluannya sendiri atau kemaluan orang lain, nah ini kalau dia laki-laki, yang pertama batal wudunya apabila yang dipakai menyentuh ini yang kelihatan di depan ini. Tapi kalau yang dipakai menyentuhnya ini ujung, nah ini tidak kelihatan dari depan, ini tidak kelihatan. Begitu juga ini tidak kelihatan dari depan, dia di samping, tepi-tepi, hairpin namanya ini, itu enggak batal. Tangan dulu, kemudian mohon maaf, di zakar laki-laki bagian kemaluan yang disentuh itu yang mananya yang batal? Yaitu tempatnya yang disunat itu, Pak. Yang disunat sudah kebuka. Nah, disitulah yang kesentuh. Itu kan orang Islam sudah kebuka itu. Kalau orang non Muslim masih ketutup. Nah, orang Islam sudah kebuka. Nah, yang kebuka itu waktu habis disunat itu yang disentuh baru batal. Kalau yang di sampingnya enggak, selain tempat enggak masalah. Nah, itu laki-laki jelas ya. Jadi yang ujungnya itu tempat maudhi'ul khatni. Jadi tempat yang dikhitan itu yang dipotong, itulah batalnya. Selain itu tidak batal. Nah, perempuan bagian mananya yang batal ketika dia menyentuh farajnya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Hibban dalam hadisnya itu. Bagian garis tengah itu yang disentuh itu baru batal. Kalau selain garis yang di tengah itu yang disentuh, selain itu di pinggir tidak batal. Itu bagi perempuan. Nah, itu bagian yang di tengah itu pas garis itulah baru batal. Itu pun kalau pakai nyentuh pakai yang kelihatan ini. Kalau pakai ini enggak. Kalau dia sesama jenis atau pegang punyanya sendiri, maka otomatis tidak batal. Maka kalau orang lain yang megang, maka yang megang itulah yang batal. Apabila punya laki-laki itu pas tempat maudhu'ul khitannya itu yang disentuh, kalau yang perempuan pas garisnya itu yang disentuh baru batal wudu. Lalu kemudian bagian dubur belakang, mana dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi itu setahu yang itu tidak ada. Jadi ulama itu mengambil dalil dari mana? Dari qiyas. Karena ini sama, kubul dan dubur sama semua. Itu ambilnya dari qiyas. Lalu kemudian bagian mananya yang membatalkan wudu ketika dubur di belakang kita ini kita sentuh, persis itu bagian lingkaran lubangnya. Itu baru batal. Tapi bagian yang lain tidak batal. Itu pun yang pakai nyentuh juga sama. Nah, ketika kita tidak ingin batal pada saat menyentuh punya sendiri atau orang lain, apalagi bagi yang punya anak ingin mencebok anaknya, maka itu otomatis supaya tidak batal pakailah hail, yaitu apalah lapis, baru tidak batal. Jadi paham sudah jelas masalah itu. Nah, ini wal ifdha, lugatan ifdha itu apa makna ifdha? Nah, itu sudah dijelasin, yaitu ini sudah. Nah,
Wa amma duburul adami, maka kalau belakangnya itu tempat BAB itu batalnya wudu. Yang bagaimana itu? Famassuhu, kemudian dia menyentuhnya, famassahu yang qudul wudu, maka batal wudunya qiyasan ala massi qubulihi, maka itu qiyas dari menyentuh yang di depan. Bijami'in naqd, jadi semuanya itu sama-sama batal. Ini menurut qaul yang jadid. Jadi itu hukumnya batal. Jadi pas itu di lingkaran itu. Kemudian berikutnya menyentuh farjul bahimah, kemaluan daripada hewan. Wa farjul bahimati, dan faraj daripada hewan atau binatang itu la yanqudu massuhu al-wudu'a. Jadi ketika orang menyentuh kemaluan daripada binatang, maka otomatis tidak batal, wudunya tidak batal. Menurut fatwa dari Imam Syafi'i, qaul jadid, ketika Imam Syafi'i itu sudah pindah di Mesir atau sudah pindah ke Mesir. Nah, ini ketika beliau mengeluarkan fatwa tinggal di Mesir, menikah sama orang Mesir sampai meninggal dunia. Makomnya beliau itu di Siti Aisyah namanya wilayahnya. Itu di tengah. Itu beliau mengeluarkan fatwa yang baru, maka menurut beliau itu tidak batal wudu. Li'annahu la hurmatal bahimati fi dzalikal mas, karena kalau memegang kemaluan daripada hewan itu tidak ada apa-apanya, tidak punya nilai sama sekali. Jadi tidak punya nilai sama sekali. Ini menurut daripada madhab Imam Syafi'i. Kemudian massu farjil mayit wa saghir. Bagaimana hukumnya ketika kita menyentuh faraj mayit? Ketika kita menyentuh daripada faraj mayit, yaitu kemaluan mayit ketika mandikan mayit, wa saghir, dan juga menyentuh kemaluan anak kecil. Wa massa farjal mayyit wa farjas saghir yang qudul wudu inda Syafi'iyah. Menyentuh faraj mayit tanpa hail, tanpa lapis maksudnya, dan faraj anak kecil yang qudul wudu, jadi batal wudunya, yang qudul wudu. Jadi batal wudu inda Syafi'iyah, menurut mazhab Syafi'i. Wa kadza mahallu dzakar al majbub. Begitu juga tempat zakar kemaluan yang terpotong, di ujungnya kepotong, di tempat khitannya itu kepotong sampai segini habis di ujungnya, itu kan udah ada batas. Nah itu ludas habis, nah tinggal bekas potongannya itu, bekas kepotong. Nah bekas kepotongnya itulah kemaluan itu, ketika disentuh batal wudunya. Wa zakar al-ashal, begitu juga kemaluan laki-laki yang impoten, tidak mau hidup, juga batal wudunya. Wabil yadi syalla, begitu juga dia nyentuhnya pakai tangan yang mati, tangannya kan tidak bisa bergerak, impoten juga namanya. Fil asahi, menurut qaul yang asah, yang paling benar. Ya ingat, jadi fatwa asah ini paling benar. Berarti lawannya apa? Lawannya fatwa yang benar atau sahih. Nah ketika pendapat yang asah paling benar ketemu dengan pendapat yang sahih atau benar, maka mana yang kita pakai? Silahkan bebas, mau pakai fatwa yang mana. Jadi bebas. Dia nyentuh dianggap dirinya batal, silahkan. Dia nyentuh enggak dianggap dirinya batal, tidak masalah. Ini menurut tata cara kita mengambil fatwa di kitab para alim ulama. Kecuali pendapat yang sahih, yang benar ketemu dengan pendapat yang lemah atau dhaif, baru pendapat yang dhaif itu tidak boleh dipakai dalam kehidupan sehari-hari, apalagi beribadah. Tapi kalau pendapat yang paling benar ketemu dengan pendapat yang benar, monggo silahkan. Jadi nggak jadi masalah, mana saja mau dipakai nggak jadi masalah. Jadi bebas. Wa muqabilul asah fi ma sabaqa wa sahih aidan. Dan pendapat yang berlawanan, pendapat berlawanan itu yang benar, wa huwa sahih aidan, benar juga pendapat itu. La naqdal wudu bi massi farjil mayyit wa saghir.
Tidak batal wudunya apabila menyentuh daripada faraj kemaluan mayit, karena udah nggak ada harganya itu. Nggak ada harganya. Begitu juga anak kecil, kalau manusia normal nggak ada harganya, belum membangkitkan gairah. Beda ketika orang udah dewasa. Nah itu alasannya. Benar juga pendapat itu, boleh dipakai. Dia nyentuh anggap dirinya batal, silahkan. Dia nyentuh ketika anggap dirinya tidak batal juga silahkan. Berarti mana-mana saja sudah dipakai. Berarti begini jadinya, ketika kita mencebok anak kita yang kencing atau dalam keadaan dia BAB, maka otomatis boleh kita pakai dua pendapat. Kalau kita malas wudu, ya nggak usah wudu, berarti tidak batal. Kalau kita pakai pendapat yang kedua, benar pendapat itu. Kalau kita pakai pendapat yang pertama mengatakan batal, maka otomatis kita batal wudu lagi. Tapi sebaiknya pakai apa? Pakailah lapis. Jadi biar nggak ragu-ragu. Nah ini kan faraj ini kan keluarnya nih, kubul dan dubur nih, baik itu mayit ataupun anak kecil. Jadi ini dua hukum di sini yang boleh diamalkan, boleh dipraktekkan. Yang menganggap batal silahkan, yang menganggap tidak batal enggak masalah. Ini dalam mazhab Syafi'i karena dua-duanya sama-sama benar. Kemudian mengenai persentuhan antara kita menyentuh anak kecil atau menyentuh orang banci. Ya, pertama perlu dijelaskan. Yang dikatakan banci menurut syariat Islam itu adalah orang yang ketika dia baru lahir dia mempunyai dua alat kelamin. Ini dua alat kelaminnya seperti yang pernah disiarkan oleh RCTI tahun 2006 apa 2007. Itu orang Bali ada itu. Waktu lahir langsung alat kelaminnya dua. Kelamin laki-laki ada, kelamin perempuan ada. Nah, ketika kita bersentuhan dengan orang seperti itu, bagaimanakah hukumnya? Apakah wudhu kita batal? Maka penjelasannya adalah wajri al-khilaf fi lamsil mar'ah saghiran la yashtahi dzakarahu. Terjadi perbedaan pendapat ketika seorang perempuan menyentuh anak kecil laki-laki. Maaf ini keliru, ini bukan gitu. Wala naqta bi iltiqa'i basyarti rajulaini wal mar'atain. Jelas tidak batal wudunya apabila bersentuhan dua laki-laki sama-sama sejenis. Laki sama laki bersalaman tidak batal wudu, sudah jelas. Wal mar'ataini antara dua perempuan juga tidak batal wudunya, sudah jelas. Nah, kecuali dia nyentuh faraj depan belakang baru batal. Ini yang dewasa. Kalau anak-anak bebas pendapatnya. Nah, kemudian wal khunsayaini apabila dua banci sama-sama banci saling bersentuhan juga wudunya tidak batal. Wal khunsa war rajul. Orang bencong, orang banci, maaf bukan bencong. Kalau bencong itu dibuat-buat. Kalau banci itu enggak. Emang Allah yang bikin seperti itu. Wal khunsa war rajul. Orang banci bersentuhan dengan laki-laki. Ingat, banci itu syariat Islam punya dua kelamin. Nah, inilah yang akan berpengaruh ini nanti mengenai status hukumnya sampai masalah warisan. Sampai bagaimana praktek hukumnya sampai ketika dia menikah. Ini butuh proses itu nanti ini. Masalah khunsal muskil istilahnya dalam ilmu mawaris ini. Ini perlu waktu untuk melihat dia ketika akil balik itu. Nanti lain kali kita jelaskan itu. Laki-laki bersentuhan dengan banci yang punya dua alat kelamin. Kemudian warajul awil mar'ah atau si banci bersentuhan dengan perempuan. Ini bagaimana hukumnya? Maka wudunya tidak batal. Laki ketemu laki bersentuhan tidak batal. Kemudian perempuan sesama perempuan tidak batal.
Begitu juga laki ketemu dengan banci bersentuhan tidak batal. Nah, begitu juga si banci bersentuhan dengan perempuan juga tidak batal. Tapi kalau kita laki-laki atau perempuan menyentuh kelaminnya si banci ini yang jumlahnya 2, mana-mana saja kita sentuh pakai ini kaf, batinil kaf ini tetap batal. Karena dua-duanya bisa keluar najis. Tapi kalau kemaluannya disentuh batal. Kalau dia dewasa, kalau dia anak-anak boleh, ada yang bilang batal silakan, ada yang bilang tidak batal, itu sama-sama benar. Kemudian yang terakhir menyentuh rambut perempuan, gigi. Sya'rul mar'ah al-kabirah wa sinniha wa zifriha fa'alal asah la naqta bidzalik. Bagaimana hukumnya ketika kita menyentuh rambut perempuan dewasa? Rambut perempuan dewasa bagaimanakah hukumnya ketika kita menyentuh? Maka selain rambut perempuan, wasinniha, kemudian giginya perempuan kita sentuh. Giginya perempuan. Wazifriha, kemudian kukunya perempuan kita sentuh. Bukan kulit, rambut atau bulu-bulunya dia, kemudian gigi, kemudian kukunya kita sentuh. Batalkah wudunya? Fa'alal asah, maka menurut pendapat yang paling benar, la naqda bidzalik, maka pendapat yang paling benar itu adalah tidak batal wudunya, enggak batal. Tapi kalau ada yang bilang batal, ingat yang paling benar itu tidak batal. Tapi pendapat yang benar lawannya, pendapat benar, maka mengatakan batal. Silakan ketika dia nyentuh istrinya, rambutnya disentuh, menganggap dirinya batal, silakan ambil air wudu. Kalau umpamanya menganggap dirinya tidak batal menyentuh daripada rambut istrinya, tidak usah wudu, langsung sholat. Atau kuku istrinya atau gigi istrinya, bebas. Jadi pendapat ini sama-sama benar. Ingat ini. Li'annahu la yatalazzalu bilamsiha fil 'adah. Karena ketika kita menyentuh rambutnya, menyentuh giginya atau kukunya, ini tidak ada getaran syahwat biasanya. Walaupun, nah ini, wa inil tadza bin nazri ilaiha, walaupun ketika kita melihat itu kita ada getaran syahwat, tapi ketika menyentuh itu tidak ada getaran, lazimnya begitu. Nah karena itulah enggak batal. Jadi sudah jelas, jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Nah seperti yang tadi, wa ammasani, pendapat yang kedua, yang lawan paling benar itu adalah benar juga, maka mengatakan itu adalah batal, ya enggak masalah. Jadi bebas. Wal khilaf alladhi warada dzikruhu fi lamsi rajul as-saghira allati la tashtahi yajri fil mar'ah al-kabirah. Sama semua. Kemudian laki-laki yang menyentuh anak kecil perempuan yang belum ada rasa malu tidak batal. Jadi wa af'alal asah la naqda wa ala muqablihi yataqid. Nah kemudian ada hukum lagi ketika laki-laki menyentuh anak kecil perempuan yang belum akil balik, yang belum ada rasa malu, itu pendapat yang paling benar mengatakan tidak batal. Tapi pendapat yang berlawanan mengatakan batal. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nyentuh anak kecil perempuan, mau dia wudu, anggap dirinya batal, silakan wudu. Ketika dia nyentuh anak kecil perempuan, menganggap bahwa itu tidak batal, dia pakai pendapat yang pertama, enggak usah wudu. Kemudian yang terakhir, bersentuhan dengan saudara kandung yang mahram. Ada dua pendapat juga. Pendapat al-asah yang paling benar mengatakan bahwa ketika kita bersentuhan dengan saudara kita, saudara kandung, atau saudara-saudara, atau saudara yang mahram, lewat pernikahan atau lewat susuan, kita menyentuh kulitnya, bagaimana hukumnya? Apakah batal wudunya? Hukumnya ada dua sebetulnya. Pendapat yang pertama yang paling benar mengatakan tidak batal ketika kita menyentuh adik kita, adik kandung kita, atau adik tiri kita, karena kedua orang tua kita sudah menikah, itu tidak batal. Atau kakak kita yang perempuan, begitu juga yang perempuan nyentuh kita tidak batal. Ini menurut pendapat yang paling benar. Menurut pendapat yang benar,
Apa katanya? Batal wudunya. Kalau kita menyentuh adik kita atau kakak kita yang perempuan, atau kakak kita perempuan menyentuh daripada kita, batal katanya. Mana yang benar-benar? Dua-duanya benar. Begitu juga bapak kita menyentuh daripada adik anak kita, anak umpamanya. Yaitu kenapa? Karena berdasarkan keumuman daripada ayat. Itu keumumannya yang dipandang. Tapi nggak apa-apa, yang penting dia punya dalil. Nggak jadi masalah. Yang merasa dirinya batal ketika bersentuhan di rumah dengan adiknya, kakaknya, ya silahkan wudu. Yang merasa tidak batal, nggak masalah. Jadi dua-duanya bisa diamalkan fatwa ini. Jadi bebas. Jadi hanya informasi saja, biar tahu. Nanti biar nggak dengar di luar tuh, biar nggak bingung. Makanya sengaja yang jelasin. Kecuali ada pendapat lemah, itu baru tidak boleh dipakai. Kalau yang lemah tidak boleh. Kecuali hadis Nabi yang lemah baru boleh dipakai. Itu pun masalah sunnah aja. Nah, saya rasa demikian. Barulah nanti kita akan berbicara mengenai apa saja yang diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Mungkin ada yang mau di-sharing, silakan. Atau ada yang mau ditanya? Monggo silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas. Kemudian menjadi perempuan, terus yang kawanan perempuan menjadi laki-laki. Nah, bagaimanakah kita bersentuhan dengan mereka yang kawanan kita sesama jenis, tapi kemudian karena berekspresi itu akhirnya berkawanan jenis. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Bagaimanakah hukumnya kita bersentuhan dengan bencong yang dadakan banci karena operasi kelamin? Yang tadinya dia laki-laki, kemudian dipotong, berubah jadi perempuan. Bagaimanakah hukum statusnya? Apakah wudunya batal? Tidak batal. Tidak batal. Kenapa? Ada kaidah fikih mengatakan al aslu baqa'u makanan ala makan. Asalnya itu dia itu laki-laki. Kalau sudah laki-laki, dirubah apapun tidak akan bisa. Maka otomatis wudu tidak batal. Karena statusnya tetap laki-laki. Karena dia bawaannya bukan banci sejak lahir. Itu dia operasi. Tetap statusnya laki-laki, tidak boleh menikah dengan laki-laki, haram hukumnya. Jadi mengadakan operasi pun haram. Ini aslinya memang laki-laki, tidak bisa dirubah. Maka ketika kita bersentuhan dengan dia tidak batal. Nah ini tidak batal. Karena ini aneh. Walaupun ketika dia sudah berubah jadi perempuan, ada nafsu syahwat pada diri kita, tetap tidak batal. Kenapa? Karena aslinya memang dia laki-laki dan itu nyeleneh. Yang nyeleneh, yang jarang itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Tidak bisa. Fala ibrata lin nadir. Tidak bisa dijadikan patokan hukum. Maka statusnya dia laki-laki. Nah itu yang rasa demikian. Jadi itu kembali kepada kaidah daripada kaidah fikih, bukan usul fikih tapi kaidah fikih. Dia mungkin lagi. Masih ada waktu 5 menit. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara membersihkan najis muwallah yang terkena ke pakaiannya? Sebenarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mensucikan atau membersihkan najis muwallah yang terkena baju kita. Nah, itu kan sudah ada di hadis itu ya. Berapa kali katanya itu? 7 kali, salah satunya adalah pakai tanah. Ya caranya seperti itu. Dan tanah itu tidak bisa diganti dengan sabun. Tidak bisa.
Karena dia status tanah itu sudah Allah ciptakan, ada sesuatu yang terkandung di sana yang bisa membunuh bakteri-bakteri yang dikandungi oleh najis mughalazah. Nah, karena itulah Allah sudah memberikan wanti-wanti kepada baginda Rasul, sampaikan kepada umat ketika mencuci daripada najis mughalazah itu disiram, kemudian 7 kali, yang satunya itu adalah pakai tanah. Nah, yang 6 kali itu boleh pakai sabun, silakan. Makanya caranya itu biar untuk kita terhindar was-was itu, sebaiknya itu ya pertama bersihkan dulu biasa-biasa, tidak usah disiram, kemudian langsung nanti digosok pakai tanah atau debu. Oke. Nah, setelah itu baru dikocok pakai sabun. Jadi begitu saja, insyaallah nggak sulit. Ya, mungkin ada lagi kalau masih sudah waktu Isya. Sudah masuk Isya. Baik, karena sudah waktu Isya, kita tutup pengajian kita. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita, amal kita, dan semoga Allah memberikan karunia barokah daripada ilmu yang kita kaji pada malam hari ini, dan semoga Allah menerima segala bentuk amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika ya karim. وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله تعالى أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع دعاء لا يسمع. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.